Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam. Hari ini adalah pertemuan berikut, yaitu sebagai penanggung jawab mata kuliah kriminologi, yaitu saya selaku tutor Sahlan Tubaka SHMH. Kali ini adalah saya akan menyampaikan terkait dengan pokok bahasan, yaitu korban kejahatan rekan-rekan. Tentu dalam korban kejahatan ini terdapat pihak-pihak yang melakukan tindakan kejahatan dan ada pihak lain menjadi korban rekan-rekan atau yang merasa dirugikan. Jadi suatu kejahatan pasti ada korbannya rekan-rekan. Perlu rekan-rekan ingat, rekan-rekan mahasiswa. Di dalam kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana, rekan-rekan, jadi korban merupakan bagian penting dari suatu peristiwa kejahatan. Pertanyaannya, mengapa demikian rekan-rekan? Jadi setiap kejahatan pasti ada menimbulkan korban atau yang dirugikan. Coba rekan-rekan membayangkan atau merenungkan suatu peristiwa kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat rekan-rekan, seperti kejahatan terorisme, kejahatan narkoba, kemudian bahkan pelacur sendiri, dan terkait dengan kasus-kasus lainnya seperti pencurian, pembunuhan, dan lain sebagainya. Ada satu konsep dalam kriminologi yang menyatakan bahwa kejahatan yang terjadi tanpa korban atau dikenal dengan konsep crime without victim. Contohnya pecandu narkoba seorang gadis menjadi pelacur. Crime with victim sendiri yaitu kejahatan tanpa korban. Misalnya matinya pecandu heroin atau pelacur. Jadi pecandu heroin atau pelacur ini mereka menjadi korban. Pecandu heroin mati akibat perbuatannya sendiri. Ia adalah korban kejahatan sekaligus sebagai pelaku kejahatan tersebut rekan-rekan. Bahkan seorang pelacur pun ia sekaligus merupakan pelaku dan menjadi korban suatu kejahatan itu. Kita tahu bahwa heroin atau narkoba itu dilarang oleh negara, tetapi mereka tetap melakukan. Seperti dengan pelacur, itu juga dilarang. Itu adalah crime without victim rekan-rekan. Rekan-rekan mahasiswa, selain korban selain manusia dalam suatu kejahatan, yaitu terjadi di pusat perbelanjaan dan pusat bisnis lainnya. Jika terjadi pencurian di suatu perbelanjaan seperti di toko, yang pertama menderita kerugian adalah pusat perbelanjaan tersebut rekan-rekan. Kemudian orang-orang yang menjadi korban juga karena pusat perbelanjaan menaikkan harga untuk menutupi kerugian pencurian. Jadi itu apabila terjadi menaikkan harga, maka para pebisnis akan pasti menutupi hal-hal yang mereka merasa rugi, kemudian melakukan menutupi dengan kerugian pencurian tersebut. Contoh lain rekan-rekan yaitu perusahaan asuransi. Dengan adanya klaim palsu, mereka membuat klien lain menjadi korban, pihak lain menjadi korban, karena perusahaan asuransi akan menaikkan nilai polisnya rekan-rekan. Hal ini menjadi orang-orang yang akan pasti menimbulkan korban atau dirugikan. Kemudian risiko viktimisasi.
rekan-rekan perlu ketahui bahwa viktimisasi ini proses di mana si orang menjadi korban kejahatan atau disebut dengan viktimisasi. Jadi viktimisasi ini orang-orang yang menjadi korban kejahatan. Risiko viktimisasi sendiri adanya kejahatan di dalam masyarakat, antara lain menimbulkan gejala fear of crime dari anggota masyarakat. Fear of crime sendiri diartikan sebagai kondisi ketakutan. Jadi orang-orang itu ketakutan oleh anggota masyarakat yang potensial menjadi korban kejahatan atau merasa dirinya rentan dalam hal ini kena ancaman kejahatan. Jadi mereka-mereka ini yang merasa dihantui atau menjadi ancaman suatu kejahatan, rekan-rekan. Selanjutnya, viktimisasi dapat terjadi, rekan-rekan. Viktimisasi dapat terjadi bila 1. Orang yang banyak menghabiskan waktu di area publik, rekan-rekan, di malam hari karena gaya hidup atau pekerjaannya. Ini korban-korban kejahatan dapat terjadi bila orang-orang di area publik dan gaya hidupnya, rekan-rekan. Kemudian orang yang banyak berinteraksi dengan orang lain. Orang yang berada di daerah atau di suatu tempat yang sama dengan pelaku kejahatan. Jadi di suatu tempat itu ada orang atau pelaku kejahatan. Jadi orang yang tidak mengetahui pelaku itu, dia melakukan interaksi atau komunikasi, ternyata orang itu adalah pelaku kejahatan, sehingga dia bisa kan terjadi korban, bisa jadi korban pencurian dan lain sebagainya. Ketiga, orang yang bersama dengan orang yang bukan anggota keluarganya. Ini sudah cukup jelas bahwa di tempat orang baru bukan keluarganya, familinya, itu rentan sekali terjadi viktimisasi. Kemudian 4, rekan-rekan, ketidakmampuan untuk menghindar dari orang yang berciri sama dengan pelaku kejahatan. Dan yang kelima, mereka yang diincar sebagai korban. Jadi seperti orang-orang yang menggunakan atau memiliki perhiasan di tempat keramaian itu menjadi incaran oleh para pelaku. Kemudian rekan-rekan, kategorisasi korban kejahatan menurut Wells dan Rankin, yaitu orang yang dianggap lemah seperti anak-anak, orang tua, dan perempuan. Kemudian cacat mental, kecanduan obat, narkotika, atau orang yang selalu minum keras atau alkohol. Yang berikut, orang yang stres atau apatis, menyendiri, patah hati. Kemudian para imigran atau kaum minoritas. Selanjutnya orang yang serakah. Selanjutnya para perempuan jalanan atau prostitut. Dan yang berikut para penyiksa pasangan atau anak yang disiksa melawan. Yang selanjutnya orang bebas yang nekat. Itu adalah korban kejahatan menurut Wells dan Rankin, rekan-rekan. Viktimisasi. Alasan korban melapor viktimisasi yang dialami. Jadi alasan orang yang merasa menjadi korban suatu kejahatan yang dialami. 1, jika komunitas aktif, korban akan melapor. Artinya banyak orang yang memberikan support sehingga korban akan melapor. Kemudian percaya bahwa polisi akan dapat menangkap pelaku. Jadi orang-orang ini perhatian sekali, memberi harapan sekali kepada polisi bahwa pelakunya ini akan pasti ditangkap.
yaitu percaya sepenuhnya kepada polisi. Setiap kasus akan diberikan kepercayaan kepada polisi untuk menangani. Jadi ini alasan korban melapor. Cara korban kejahatan mengatasi krisis, yaitu tahap ketidakteraturan awal atau biasa disebut dengan bahasa initial disorganization, dan selanjutnya tahap mengikat kejadian yang dialaminya. Selanjutnya tahap kehilangan rasa takut, sedih, mengasihani diri sendiri, rasa bersalah dan rasa marah. Ini adalah cara korban kejahatan mengatasi krisisnya sendiri. Kemudian undang-undang hak korban rekan-rekan. 1. Korban berhak diutuhkan kembali. Jadi dia ingin seperti semula. Kemudian kedua, berhak dianggap sebagai korban bukan saksi oleh sistem peradilan pidana. Jadi dia, orang-orang ini merasa bahwa dia ingin jadi korban bukan sebagai saksi. Yang ketiga, berhak mendapatkan bantuan atau finansial, medis dan hukum. Ini adalah undang-undang hak korban. Dan yang keempat, berhak dilindungi dari polisi dan jaksa atas ancaman atau pemaksaan bujukan yang tidak layak. Ini rekan-rekan perlu ketahui juga ada undang-undang LFL, undang-undang perlindungan saksi juga, yang menjadi hak-hak korban di situ. Selanjutnya rekan-rekan yang berikut, berhak mendapatkan semua hak pelaku. Hak untuk diam, hak untuk diwakili oleh penasihat hukum. Yang keenam, berhak hadir dalam kesepakatan. Kemudian yang ketujuh, berhak mendapatkan kembali barangnya yang disita polisi. Jadi barang-barang yang disita polisi apabila bukan untuk kepentingan hukum, maka mereka mengharapkan sekali barang-barangnya itu dikembalikan. Yang ke-8, berhak meminta menahan polisi yang mengabaikannya dan keliru dalam menilai. Ini adalah undang-undang hak korban rekan-rekan. Kemudian rekan-rekan, restitusi. Jadi rekan-rekan, restitusi itu untuk pelaku. Jadi dapat dilakukan dalam 3 bentuk. 1. Ganti rugi rekan-rekan. Kemudian ganti rugi sebagai hukum tambahan yang diputuskan pengadilan. Yang kedua, memberi ganti rugi 2-3 kali nilai kerugian diderita korban. Yang ketiga, restitusi dijadikan sebagai bagian dari bentuk hukuman yang diterima pelaku. Ini adalah restitusi dapat dilakukan dalam 3 bentuk rekan-rekan. Untuk pelaku bisa memberikan ganti rugi kepada korban. Selanjutnya, advokasi korban kejahatan rekan mahasiswa. Hari ini masih mengikuti. Advokasi korban kejahatan itu yang pertama, memberi pelatihan kepada pekerja sosial sebagai penasihat korban kejahatan. Yang kedua, memonitor persidangan yang mengidentifikasi hal-hal atau masalah yang berkaitan dengan hak korban. Yang ketiga, menyediakan daftar lembaga pelayanan masyarakat, yaitu memfasilitasi korban ke agens yang tepat. Yang keempat, bermitra dengan pengadilan sehingga dapat memfasilitasi tugas penasihat hukum. Yang kelima, memastikan korban menghadiri pertemuan yang dijadwalkan. Yang keenam, yaitu mendengarkan keluhan dan saran dari korban. Ini adalah advokasi korban kejahatan. Viktimisasi sendiri, kategori risiko korban, yaitu low risk victim, kemudian medium risk victim atau penjaga toko pekerja, kemudian high risk victim
seperti gadis karaoke, sopir taksi, pelayan bar. Ini adalah kategori risiko korban. Selanjutnya, rekan-rekan mahasiswa, itu adalah pertemuan kedua di modul ketiga, yaitu korban kejahatan. Untuk itu, kepada rekan-rekan mahasiswa, apabila mau bertanya, dipersilakan untuk kita bisa berdiskusi. Terima kasih.